Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, beliau meminta kepada Allah dalam kondisi kebingungan, ya Allah, ajarkan aku cara mencari rezeki. Dan ucapan yang bisa mencakup seluruh pujian. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabiullah Adam dengan ucapan, bacalah Adam, alhamdulillahi ala kulli hali wa ni'mah. Dalam riwayat yang lain, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nabi Adam membaca pujian ini di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Maka barang siapa yang berkeinginan ingin memuji Allah dalam segala aspek, maka dengan kalimat tadi, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, maka sudah tercukupi. Sebagian ahli ma'rifat mengatakan alhamdulillah itu terdiri dari 8 huruf. Alhamdulillah, 8 huruf, sama dengan jumlah pintu surga. Dalam kitab Kifayatul Atqiya, barang siapa yang dengan ikhlas membaca alhamdulillah ini, tidak ada tujuan lain selain ridhonya Allah, maka dia boleh memilih masuk pintu surga dari pintu manapun yang dia suka. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan alam, pemimpin para nabi. Atas beliaulah sehingga dunia ini diciptakan. Laulaka lama khalaqatul. Tidak mungkin kalau tidak karenamu ya Muhammad. Kalau tidak karena dirimu ya Muhammad, tidak mungkin aku menciptakan alam semesta ini. Maka tidak ada alasan bagi kita yang ingin bersama dengan beliau, yang mengaku cinta kepada beliau, ikuti perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selain kita melaksanakan perintah Allah, membaca salawat kepada Nabi merupakan bentuk syukur. Karena tidak mungkin kalau tidak ada beliau, kita ada di dunia ini. Kita diadakan karena ada baginda Nabi Muhammad SAW. Syekh Ali Jumu'ah, mufti Mesir, beliau masih ada sampai saat ini. Beliau membuat kitab yang berjudul At-Tariq Ilallah. Beliau mengatakan dalam kitabnya itu, salah satu kutipannya, kullul ibadati ibni Adam bainal qabul warad. Semua ibadah anak cucu Adam itu antara dikabul dan ditolak. Illa shalah ala nabi, kecuali bersolawat kepada Nabi. Semua amal cucu anak Adam, sholat kita, ngaji kita, itu bisa jadi dikabul, bisa jadi ditolak, bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Bapak sodakoh, ibu sodakoh, bisa diterima, bisa ditolak. Termasuk saya ceramah, bisa diterima, dapat pahala, atau bisa ditolak, tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas, mudah-mudahan diterima, jadi wasilah keberkahan buat saya pribadi. Tapi kalau niatnya karena amplop, belum tentu diterima. Maka saya pernah dari dulu ngaji, jangan niat nggak mau amplop saya, kalau isinya mau. Kan motivasi manusia juga Pak ya. Manusia, saya motivasi santri gitu dulu. Saya punya santri kurang lebih 100 sekarang.
Kata Kang Dede, kemana saja sibuk ngurus anak-anak sekarang Kang. Ya. Sibuk ngurus anak. Jangan pernah merasa minder jadi santri. Dulu di waktu saya mondok memang dihina jadi santri itu. Mau jadi apa kamu santri? Apakah kamu jadi santri bisa jadi presiden? Belum tentu katanya. Ya. Banyak sekarang teknokrat, orang-orang pinter. Saya suka motivasi santri. Jangan khawatir tidak makan kalau jadi santri. Buktinya Abi, nggak apa-apa sombong sedikit ya, kan untuk kebaikan motivasi anak. Abi ini nggak kerja, coba tengok petani itu ingin sampai berhasil manen beras berapa lama? 3 bulan kan, 3-4. Tapi coba Ustadz Ismail, imam kita, tidak perlu 3 bulan, 1 jam ceramah bisa 3 karung beras. Itu kalau saya pulang ceramah Pak, di mobil itu ada 3 karung beras. Ya kalau di sini nggak biasa ya biasain gitu. Ini bercanda tadi ya. Itu motivasi santri, jangan pernah minder menjadi santri. Apalagi kita yakin dengan seyakin-yakinnya, kita ini umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Satu majelis, apabila dalam majelis tersebut tidak disebut nama baginda Nabi, maka ketahuilah pulangnya dalam keadaan berbau busuk. Pulangnya dalam keadaan berbau busuk. Tetapi Imam Ibnu Arabi menulis, satu majelis yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi, begitu mereka keluar dari majelis tersebut, maka aroma harumnya semerbak. Dalam majelis semerbak, ketika pulang dia semerbak berbau harum. Kenapa? Karena disebut nama baginda Nabi, manusia yang paling harum, manusia yang paling suci, sehingga ketika keluar kalam-kalam indah darinya, semerbak harum melebihi harumnya misik kasturi. Harumnya itu bukan hanya di dunia, menembus ke langit sampai ke arasnya Allah. Semua makhluk merasakan dan mencium bau harum kecuali jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia tidak bisa mencium harum salawat itu? Kalau mereka bisa mencium, niscaya mereka akan terlena dan akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka satu majelis akan barokah ketika dibacakan salawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya, wa sallimu taslima. Dengan taslim, dengan penuh rasa hormat. Berarti baca salawat itu ada adabnya, tidak sembarangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu baca salawat yang jadi aurad. Kalau ibaratnya kita bosan, saya mau pakai seni sedikit, dengan penuh rasa hormat. Kayak tadi kan, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Dengarnya pun enak kan? Ada juga yang salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salawatnya enak, bentar Bu, jangan diikuti terus. Salawatnya enak, tapi kombinasinya nggak enak. Joko tingkir ngumbe dawet, ojo dipikir nanti ne mumet. Aduh pusing nggak? Salawat itu dengan taslim, dengan penuh kehidmahan, ta'zim. Kalau perlu dalam kitab Risalatul Mu'awwanah itu, Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad mengatakan, kalau perlu sekalipun itu bukan baca Quran, kalau punya salawat siapkan waktu khusus menghadap kiblat, sebut baginda Nabi SAW dalam keadaan punya wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Siapa yang bacanya 10 kali Allah balas 100 kali. Siapa yang baca 100 kali Allah balas 1000 kali. Siapa yang bisa dawam sehari 1000 kali, maka ketahuilah Allah akan selamatkan dia daripada api nerakanya. Baca salawat. Salawat yang mana? Yang diwiridkan.
Maka dalam majelis ini, mari selain kita tadi, alhamdulillah diawali dengan pembacaan salawat anak-anak, memang harus gitu Pak. Artinya apa? Dibanding dengan hiburan-hiburan yang tidak nyaman, maka salawat ini menjadi alternatif bagi kita. Hibur itu boleh, apalagi diisi dengan salawat. Tapi kan ada sekarang ini yang hanya hiburan saja, sementara amaliyahnya berapa kali sehari nggak ada. Maka minimal 1000 kali. Salawat yang kita dawamkan ini, sebagaimana yang dituliskan dalam Kifayatul Atqiyah, ada hikayat. Salawat yang kita baca akan menghindarkan pembacanya daripada mati dalam keadaan terhina. Dikisahkan Imam Sufyan Tsauri ketika beliau sedang melaksanakan haji. Imam Tsauri melihat ada seorang pemuda tawaf hanya membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari putaran pertama sampai ke-7 cuman sholawat saja yang dibaca. Bapak-bapak yang pernah umroh angkat tangan. Mana yang pernah umroh, yang pernah haji angkat tangan? Belum pernah umroh? Ah bohong ya. Coba angkat tangan, bukan ria, angkat tangan coba. Berarti mudah-mudahan cepatlah umroh, belum ada yang umroh nih. Ibu-ibu yang pernah umroh mana? Belum semua, masa si jamaah al-kafah kaya-kaya belum umroh. Tawadu kali. Apa yang kita baca ketika kita umroh, ya ketika kita tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya salatu wassalamu ala sayyidin, terus itu. Di zikir dan sholawat dikombinasikan, tambah dengan doa. Orang ini hanya baca sholawat saja, boleh tidak? Ya boleh, silahkan. Karena ucapan doa, ucapan zikir ketika tawaf adalah sunnah. Yang rukunnya mana? Rukun umroh. Tawafnya, muterin Ka'bahnya. Orang ini baca sholawat saja. Penasaran Imam Sufyan Tsauri nanya. Anak muda, ya Tuhan. Saya dari tadi dengar kamu hanya baca sholawat saja. Kenapa enggak baca yang lain yang dianjurkan? Apa kamu tidak hafal doa tawaf? Hafal. Kenapa kamu hanya baca sholawat saja? Sebenarnya ada alasan. Kenapa saya tawaf hanya baca sholawat saja? Apa alasannya? Saya datang ke tempat suci ini berdua sama bapak saya. Tapi di tengah jalan meninggal. Di tengah perjalanan saya kan harusnya senang, tapi saya sedih. Kenapa? Karena meninggalnya ayah saya gak lazim. Senang itu harusnya karena menjalankan ibadah. Tapi ini meninggalnya gak lazim. Kenapa? Di saat hidup, tinggi postur ayah saya itu tinggi besar, kulitnya putih. Tapi begitu meninggal kok mengkerut dan kulitnya hitam. Itu yang buat saya bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu? Akhirnya ketika orang sibuk mengurus jenazah, saya pingsan. Orang ngurus jenazah, tiba-tiba saya pingsan. Dalam gak sadar itulah, saya bermimpi didatangi oleh seseorang. Seseorang itu nanya, anak muda kamu tahu tidak kenapa bapakmu bisa seperti itu? Tidak tahu Tuhan. Ketahuilah bapakmu itu pemakan riba. Pemakan apa Bapak Ibu? Riba. Maka begitulah akhir hidup pemakan riba. Nangis saya. Kaget. Tapi sekalipun demikian, ayahmu itu selama hidup adalah orang yang senang membaca sholawat. Sebelum tidur minimal 100 kali baca sholawat. Maka janjiku untuk orang yang senantiasa membaca sholawat, aku akan datang di akhir hidup memberikan syafaat untuknya. Kulihat orang itu mengusap wajah ayahku dan kembali putih. Ternyata yang hadir di dalam mimpiku, aku gak sadar, itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Jadi orang soleh mimpi dengan Nabi itu biasa. Coba tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana bab tentang mimpi dengan Nabi. Ada yang pernah mimpi jumpa sama Nabi? Jangan disebutin, nanti sebut riak katanya. Tapi yakinlah Nabi Muhammad itu tidak akan salah masuk ke mimpi seseorang kecuali yang betul-betul orang itu diridhoi oleh Allah dan cinta kepada Nabinya.
Tapi jangan salah pula nanti. Bapak pernah jumpa Nabi? Pernah. Seperti apa wajah Nabi? Nggak tahu, bohong berarti. Maka baca kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana gambaran fisiknya Rasulullah itu dijelasin di sana. Orang ini pun gitu. Mulai saat itu kulihat di dalam mimpiku Rasulullah mengusap wajah ayahku kembali berubah seperti sedia kala. Aku bangun, ayahku sudah ditutup oleh kain kapan. Ku buka kain kapan, persis seperti kulihat dalam mimpiku, ayahku kembali dalam wujud semula. Mulai saat itulah aku yakin bacaan sholawat yang dibaca oleh seseorang bisa menyelamatkan imma fid dunya, ketika saat hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Itu dalam kitab Kifayatul Atqiyah diceritakan. Maka jangan pernah sekali-kali kita malas membaca salawat. Tadi kata Syekh Ali Jumu'ah, semua amal anak cucu Adam itu antara dikabul dan ditolak kecuali membaca sholawat. Hatta dari orang fasik sekalipun baca sholawat ini tetap diterima oleh Allah. Siapa itu orang fasik? Seorang muslim tetapi berdosa. Seorang muslim tapi kadang tinggal sholat. Seorang muslim tapi kadang suka ngeloyor. Namanya manusia, tidak lepas daripada khilaf. Ternyata diceritakan di dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Maribari mengisahkan satu kisah. Ada seseorang yang ibadahnya biasa saja, sholatnya biasa saja, amal ibadah juga biasa saja. Tetapi orang ini ketika datang bulan Ramadan, 1 bulan sebelum datang Ramadan, orang ini mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Kalau punya pakaian dipakai yang terbaik. Kalau punya minyak wangi dipakai minyak wangi yang terbaik. Dia mengqadha puasa yang ditinggalkan, sholatnya pun diqadha. Pokoknya siap dalam rangka menyambut Ramadan. Ternyata bulan Ramadan tiba, belum beberapa hari sudah meninggal. Seorang ulama memimpikannya. Ustaz, mimpi terus, kami yakin mimpi orang-orang soleh itu, apalagi dalam kitab ini. Ternyata dimimpikan oleh seorang ulama memakai pakaian yang serba indah di tempat yang serba indah. Ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Ini tidak lain tidak bukan karena saya setiap datang bulan Ramadan senantiasa menghormati bulan. Bukan hanya hormat, senang menyambut Ramadan. Maka ada ulama yang mengatakan, man farriha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Bukan hadis, bukan kaul sahabat, tetapi perkataan ulama. Gembiranya macam mana? Tadi dari mulai bulan Rajab kemarin kita persiapkan. Kalau kata guru kami, bulan Rajab itu ibarat kita menanam. Bulan Sya'ban memupuk, bulan Ramadan kita memanen. Rajab menanam, jadi dari bulan lalu kita nanam tuh. Yang masih punya utang puasa udah ditambal-tambal. Bapak-bapak gak mungkin punya utang puasa Pak ya, kecuali sakit. Ibu-ibu biasanya mau sakit mau enggak pasti ada batal sebulan, betul Bu? Udah dibayar belum Bu? Harus dibayar. Barang siapa yang punya hutang puasa tahun lalu belum dibayar gak akan diterima tuh. Kalau belum dibayar, bayar dulu ya Bu ya. Bayar dulu, masih ada waktu, masih beberapa hari lagi. Jangan sampai lewat. Bagaimana cara membayar puasanya? 1 hari ya 1 hari juga. Bagi orang yang udzur, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan tak sanggup puasa, maka boleh tidak puasa dengan dibayar 1 hari di luar bulan Ramadan. Tapi jangan coba-coba sengaja meninggalkan puasa tanpa udzur. Karena sehari puasa yang ditinggalkan tidak akan terbalas sekalipun kita berpuasa seumur hidup kita.
Nah, udah pada besar, udah pada paham, maka jangan ada kita langsung pura-pura puasa. Sekalipun baru puasa tingkat pertama. Ramadan yang akan kita hadapi ini bulan istimewa. Kalau tadi baginda Nabi adalah penghulu para nabi dan rasul, karena sebab beliaulah alam semesta ini diciptakan, maka beliau menjadi nabi yang paling utama di antara para nabi. Hari ada yang lebih utama di antara 7 hari, mana? Hari Jumat. Maka bulan pun ada yang istimewa di antara 12 bulan, yakni 1 bulan Ramadan. Ibnu Mas'ud mengatakan Ramadan itu dinamakan Ramadan sebagai bulan pembakaran. Tapi ada ulama membuat singkatan ini menjadi unik. Ramadan, 5 hurufnya. Ra, mim, dad, alif, nun. Ramadan. Ra-nya adalah rahmat. Mimnya magfirah. Dha-nya dha'fun. Alifnya itqun minan nar. Dan nunnya adalah nurullah. Jadi yang pertama adalah rahmat. Bulan Ramadan bulan penuh rahmat. Kasih sayang Allah diturunkan pada bulan ini. Bagaimana bulan ini menjadi bulan rahmat? Allah melimpahkan kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad, baik yang muslim maupun yang kafir. Yang muslim jelas, yang kafir pun kebagian rahmatnya, berkahnya kebagian. Masa iya, tengoklah taman di dunia saja. Kalau kita puasa dapat pahala, mereka kebagian untung dunianya. Ada yang jualan takjil, cuan. Yang jualan baju juga ikut cuan, kan? Ikut cuan rata-rata. Maka Allah berikan rahmat itu. Tapi mereka belum tentu dapat magfirah. Mim yang kedua daripada ra, ma, mim. Mim itu magfirah. Bagi orang mukmin selain bulan ini bulan rahmat, juga bulan ampunan. Maka namanya Ramadan, bulan pembakaran atas dosa-dosa. Nah, sebagai manusia kita sadar bahwa kita ini tidak luput dari yang namanya khilaf dan dosa. Siapa sih di dunia yang merasa tidak punya dosa? Punya. Kecuali baginda Nabi. Namanya manusia ada saja sedikit-sedikit dosa, kan? Entah dosa mata yang suka melihat yang haram, entah lisan yang kadang ngeloyor saja ngomongin orang. Ini bicara masalah ngomongin orang ini tidak laki-laki tidak perempuan sama. Kalau sudah bab gibah suka lupa daratan. Kalau ibu-ibu mungkin cuma ngomongin tetangga, kalau bapak-bapak bisa ngomongin RT sama RW gitu. Jadi penyakitnya sama. Namanya dosa, kadang hati kita suka jelek sama orang. Bu, zaman sekarang banyak orang sakit mikirin tetangga. Wah, zaman dulu juga ada Pak Ustadz, ya sama. Banyak orang sakit mikirin. Kalau zaman dulu tetangga beli parabola, dia beli paramek. Ada tetangga beli Pajero, dia beli Panadol, pusing. Tetangga beli kulkas, dia yang masuk angin. Suami balik kerja pun, Pak kerokin mama, Pak kerokin buat apa kerokin Pak, masuk angin. Dikerokin sama suaminya, kok nggak merah, malah ada gambar kulkas. Kenapa? Oh, tetangga baru beli kulkas, panas dia. Biasanya yang panas itu kan knalpot, kata knalpot. Aku yang panas, malah ibu yang ngebul, ini kata kulkas. Jangan sakit mikirin tetangga. Nah, ini kan daripada perbuatan dosa. Dan rasa itu ada saja. Maka sebagai manusia yang tidak pernah daripada hilaf, lisan kadang nyakitin orang,
Itu kalau sudah ngomongin orang habis sampai tai-tai kukunya. Habis gak? Di masa Nabi ada seorang perempuan, ahli tahajud, ahli sodakoh. Tapi kalau ngomong nyakitin orang. Nyakitin orang. Dilaporkan sama Nabi, ya Rasul, bagaimana keadaannya? Dia ahli neraka. Kenapa? Karena lisannya tidak bisa dijaga. Maka kurangilah ngumpul-ngumpul, arisan-arisan gak jelas. Kadang kalau ngumpul arisan kan repot. Kita lagi ngumpul-ngumpul, Bu. Tetangga kita baru beli motor. Itu kredit. Ya nggak apa-apa, kredit juga kan kita gak ikutan bayar ya. Gak ikutan bayar. Ada orang hajatan, kamu sudah, ibu-ibu sudah pergi ke hajatan belum? Belum, memang kenapa? Jangan pergi. Kenapa? Dagingnya alot, aduh daging saja diceritain. Ya. Lisan, ya, mata, tidak laki-laki tidak perempuan sama ini. Apalagi sekarang media sosial tuh, waduh Pak, fitnah besar. Kita punya media sosial masing-masing kan, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Kita gak niat nengok yang haram, tapi begitu scroll itu Pak, nengok gambar perempuan yang setengah telanjang. Mau di scroll lagi, penasaran, balikin lagi gitu kan. Padahal cuma penasaran doang. Cuman sedetik, jamak. Selanjutnya itu muncul terus. Karena apa? Algoritma media sosial kayak gitu. Begitu kita senang nengok sesuatu yang muncul itu terus. Kalau kita senang nengok ceramah, biasanya rekomendasinya orang ceramah terus, betul nggak? Kalau ibu-ibu senang nengok tukang jualan, munculnya, maka jangan heran, awasin ibu-ibu kita Pak, barbar nanti. Kalau main TikTok tiba-tiba datang tagihan, paket itu ya. Itu hidupnya. Tapi kalau Bapak coba-coba scroll buka, tiba-tiba perempuan telanjang, goyang-goyang, itu muncul kayak gitu terus algoritmanya. Itu mungkin disebut dajjal akhir zaman keluar tuh kayak gitu Pak. Maka mata kita yang tadinya gak niat nengok seperti itu, karena disuguhkan di depan mata. Untung Allah berikan Ramadan. Maka bersyukur, dari bulan Rajab Allah mabarik lana fi Rajaba, bulan Sya'ban wa Sya'bana yang sering banyak dilupakan. Mari kita benahi nih. Yang masih banyak hutangnya, kodoin mulai saat ini. Masih ada waktu. Wabaligna Ramadan. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sekalipun nanti di tengah perjalanan kita diambil oleh Allah, kita sudah minta sama Allah. Gak sampai kami sampai bulan Ramadan, tapi doa-doa kita sampai. Ya, mudah-mudahan kita dapat Ramadan nanti Pak ya, dan bisa beribadah dengan baik di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ra-nya rahmat, mimnya magfirah ampunan. Do-nya dha'fun. Apa itu dha'fun? Berlipat-lipat pahala ibadah. Bagaimana tidak berlipat? Amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Kata siapa Pak Ustadz? Coba lihat dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Risyalatul Mu'awwanah, kitab Bahjatul Wasail, rata-rata sepakat. Amalan sunnah di bulan Ramadan menyamai pahala wajib di luar bulan Ramadan. Bukan berarti amalan sunnah jadi wajib, tidak. Pahalanya menyamai amalan wajib. Pintu neraka ditutup, maka alifnya itkun minan nar. Pintu surga dibukakan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Faqih Abu Laith As-Samarqand menuliskan, siapa yang wafat seorang muslim di bulan Ramadan,
maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Maksudnya apa? Neraka bulan Ramadan itu ditutup. Maka beruntunglah seorang muslim taat sama Allah, meninggal bulan Ramadan, dia mendapatkan raudhan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Apakah boleh kita bercita-cita meninggal bulan Ramadan? Ya Allah, wafatkan hamba nanti di bulan Ramadan. Sama dengan ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, wafatkan saya pengen dalam keadaan tawaf, keadaan di tanah haram. Boleh. Kalau minta boleh. Bukan berarti niat ya Allah matikan saya sekarang. Salah itu. Tapi bercita-cita mati dalam keadaan yang baik itu diperbolehkan. Itkun minan nar. Nunnya jadi Ramadan, Nurullahul Azizul Hakim. Bulan penuh cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ada cahaya? Dalam Al-Qur'an surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku turunkan ia Al-Qur'an pada malam penuh kemuliaan. Al-Qur'an itu cahaya, petunjuk yang menerangi kita. Sebagai seorang muslim yang mengaku Allah Tuhan, baginda Nabi Muhammad nabinya, jangan lupakan mana petunjuk kita akan mengantarkan kita kepada kebenaran adalah Al-Qur'anul Karim. Maka syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan ini bulan diturunkan Quran. Siapapun yang terikat dengan Al-Qur'an itu mulia. Baginda Nabi Muhammad SAW menjadi nabi penutup istimewa. Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk, bukan hanya sekedar pajangan kita pakai. Maka aneh kalau seorang muslim tidak mau belajar Al-Quran. Bagaimana mungkin ngamalin, belajarnya saja tidak mau. Maka anak-anak kita Pak, belajar mengaji Al-Quran itu adalah anugerah buat kita. Bapak ibu harus bangga punya anak yang mau belajar Al-Quran, apalagi mondok. Harus dukung mereka dengan sepenuh hati. Coba, ada seorang ayah, anaknya mondok, tiga orangnya mondok. Begitu dia syakaratul maut, sakit, saat syakaratul maut, datang anak yang pertama. Gimana karena anaknya mondok soleh? Datang dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak yang kedua dikabarin dari pondok yang satu lagi datang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Anak yang ketiga pun mondok juga datang. Dipeluk ayahnya, kepalanya diangkat, disimpan di atas pahanya sambil ngucap, ayah, jangan takut, jangan panik, ikuti apa yang abang ucapkan. Baca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Meninggal dia dibimbing oleh anaknya, bagja dunia akhirat, karena punya anak yang bisa nggak? Tapi kalau punya anak gak bisa ngaji, ayahnya syakaratul maut, anak yang pertama datang sambil sempoyongan, ayah jangan main sinetron lah ayah, aduh payah ya. Anak yang kedua gimana datang, bikin panik, ayah nangis terus, maafkan adek banyak dosa, iya bang banyak dosa, tapi nggak bisa baca doa. Yang ketiga juga sama, bikin rame, ayah apain atau gitu-gitu ayah, yang tenang ayah, sambil nangis. Ayah jangan pikirin, mobil biar nanti buat abang, warisan buat abang semua. Ayahnya mau mati nggak jadi itu Pak. Gara-gara apa? Anaknya tidak paham akan agama. Maka mulai saat ini pondokkan anak. Kalaupun nggak mondok, titipkan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Imam, saya nitip anak saya. Namanya nitip anak ngaji sudah ikhlas karena Allah.
Dulu saya dititipin orang tua, Pak Ustadz, Pak Kiai nitip anak saya. Dititipin tuh bukan hanya dititipin, dititip uangnya karena anak juga butuh makan. Ini nitipin anak 3 bulan, 4 bulan dibiarin aja makan, biarin aja lah ada ustadznya. Ustadz juga punya butuh. Nitipin ke ustadz tuh dengan baik-baik dititipin. Terserah Pak Ustadz, anak saya nakal, pukul aja dulu gitu. Saya ngaji Pak nggak bisa, dipukul betul. Takut. Tapi jangan coba-coba di Batam sekarang. Ustadz mukul anak, orang tuanya nggak terima, saya laporin ke polisi kamu. Panik Ustadz Pak. Nah, kalau kita ingin anak soleh, buat perjanjian, Pak Ustadz, ini anak saya ngaji. Kalau anak baru disentil sedikit itu hal yang wajar, asal tidak sampai melukai. Karena emang anak-anak kalau nggak gitu payah juga Pak. Kalau kita ingin anak soleh, titipkan. Buat apa ilmu dunia tinggi-tinggi, tetapi kita mau meninggal, anak tidak bisa menuntun 2 kalimat syahadat. Ya, ilmu dunia penting, ilmu akhirat lebih penting. Tuh, nurullah. Pelajari Al-Quran. Bukankah khairun nas man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu? Sebaik-baik manusia itu yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Mana? Belajar Al-Quran, dia pahami kalimat per kalimat, bait per bait. Setelah itu dia hafalkan, setelah dia hafalkan pahami maknanya. Itu sebaik-baik orang, kata baginda Nabi. Maka muliakan Ramadan sebagai bulan diturunkan cahaya ya daripada Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Kan senang kalau kita punya anak bagus baca Qur'annya. Kayak tadi Pak Imam salat Isya ya enak sekali dengarnya kan, sekalipun tadi saya datang masbuk tapi pas baca doa enak sekali. Bangga kita, Pak. Anak bisa baca Quran, faham dia, maka akan menjadi penerang kita di yaumul kiamah. Ramadan. Nah, apakah di bulan Ramadan hanya puasa saja? Nabi mencontohkan puasa karena memang perintah Allah. Malamnya Nabi pun mencontohkan qiyamul lail. Salat tidak hanya yang wajib tetapi yang sunnah diperbanyak. Karena kalau hanya yang wajib sedikit. Tapi kalau kita memperbanyak dengan sholat-sholat sunnah, ada mujahadah, ada perjuangan. Dari perjuangan itu, sholat kita benar secara syariat, khusu, maka akan menghasilkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah yang kata ulama, shod, lam, ta. Sholat itu menghasilkan 3 itu. Shod, lam, ta. Shodnya sidkul qawli, lamnya layyinul qalbi, taknya tarkul ma'ashi. Salat, sodnya sidkul qalbi, orang yang salat syariatnya dijalankan, dia penuh muraqabah kepada Allah, penuh kehusuan, maka akan menghasilkan sidkul qauli, ucapannya benar. Kalau ada orang salat masih suka berbohong, jangan disalahin sholatnya. Insya Allah dengan sholat bohongnya akan berhenti gitu. Sidkul qauli. Orang yang sholat tidak akan nyaci maki orang. Orang yang sholat tidak akan mudah menyakiti hati orang lain. Lisannya tertata dengan rapi. Orang yang sholat tidak akan mudah sakit hati ketika diomongin orang lain. Karena apa? Nabi SAW kurang apa coba? Kurang baik apa? Tapi Nabi pun tidak selamat dari lisan orang. Betul nggak? Diomongin Abu Jahal, Abu Lahab, betul? Jangankan Nabi, Allah saja suka diomongin. Jangan sama Abu Jahal. Zaman sekarang Allah suka diomongin nggak? Suka. Dikasih ujian sedikit, Allah kagak adil sama saya tuh. Nggak ada yang selamat daripada lisan manusia. Nah, maka kita selamatin, jangan sampai nyakiti orang lain.
Sidqul qauli. Layyinul qalbi yang kedua, orang yang sholat hatinya lembut. Hatinya lembut, tidak panasan, tidak mudah marah. Bu, kalau ada sikit-sikit marah, kata Nabi, la taghdab walakal jannah. Pak, jangan marah, Pak. Kalau Bapak gak marah, surga. Ya habis sih gimana? Lebih banyak marah ibu apa lebih banyak marah Bapak? Kira-kira? Ibu biasanya ya. Kurangi itu. Orang yang sholat hatinya lembut. Terakhir tarkul ma'asi. Orang yang sholat akan meninggalkan maksiat. Tapi masih banyak orang yang sholat melakukan maksiat. Jangan dicecar. Karena insya Allah dengan sholatnya maksiatnya pelan-pelan akan dikurangi. Orang yang sholat rajin masih maksiat misalkan, insya Allah maksiatnya akan berkurang. Tapi ada orang baik, secara duniawi baik tapi nggak sholat, khawatir. Karena ukuran seseorang itu baik atau tidak ditengok dari sholatnya. Kalau dia bisa menjaga sholatnya, dia pun jaga Allah. Tapi kalau orang tidak bisa menjaga sholat Allah aja diabaikan, apalagi kita. Ya. Maka jaga di bulan Ramadan nanti. Ramadan sudah dapat 5 singkatan tadi ya. Rohnya apa? Rahmat, mimnya maghfirah, alifnya itskun minan nar, do'nya do'fun, nunnya nurullahul azizul hakim. Salat sekarang. Jangan lupa, salat apa tadi soalnya? Sidqul qauli, benar ucapan. Lamnya layyinul qalbi, hatinya lembut. Ta'nya tarkul ma'asi. Orang yang salat akan meninggalkan maksiat. Maksiat itu banyak macam. Banyak macam. Maksiat lisan, ngomongin orang. Maksiat perut, makan makanan yang haram. Maksiat hati, iri, dengki, itu maksiat hati itu. Maksiat kemaluan, selingkuh. Kan sekarang lagi ramai kasus selingkuh, Bu. Ya. Kenapa Ustaz ngomongin itu? Saya nggak nyangka buat video penjelasan tentang zina muhson dikaitkan dengan perselingkuhan yang kemarin viral di Pekanbaru. Itu tengok videonya di TikTok tuh hampir 1,8 juta. 1,8 juta ya ditonton. Dan ternyata itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, udah ya. Jadi artinya apa? Maksiat dijaga. Jangan sampai kita terlalu melajur hawa nafsu sehingga kita lupa Allah senantiasa mengawasi kita. Banyak lagi maksiat yang lainnya. Namun tentu tidak cukup kalau kami jelaskan di waktu yang terbatas ini. Semoga nanti dengan guru-guru kita yang mulia yang lainnya. Insya Allah. Akhirnya mari kita tutup majelis kita ini. Karena udah ada memo. Mohon maaf Ustadz, tumpengnya mau dingin. Gak dimakan tadi ya. Oh, susunya udah dingin ya. Ya, udah jam 10 ya. Mudah-mudahan yang ngasih tumpeng dicatat oleh Allah sebagai amal Allah ya. Yang mana yang nyiapin sound system siapa? Mudah-mudahan diberikan keberkahan. Yang nyiapin semuanya lah malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هذا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا مأسوما اللهم اجعل أول مجلسنا هذا صلحا وأوسطه فلها وآخره نجها اللهم اجعل أوله رحمة وآخره نجاة ومغفرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا من أهل العلم والخير
ولا تجعلنا وأولادنا من أهل الجهل والضير. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور شمسك والقمارك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمد ويا شافي الأمراض ويا دافع البليات ويا رافع الدرجات ويا سميع الدعوات ويا أرحم الراحمين اقضي حاجاتنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.